siapa? Mewakili Allah. Yakhlifu ni gitu. Yang mewakili aku gitu. Fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Di dalam menjalankan hukum-hukumku di bumi. Jadi kita atau Nabi Adam memang dari awal juga sudah direncanakan akan menghuni bumi gitu. Cuma Allah membuat penyebabnya. Masuk surga, dalam surga ditipu sama iblis sehingga itu menjadi sebab diturunkannya Adam dengan Siti Hawa ke bumi. Dan memang rencananya memang akan diturunkan ke bumi. Wallahu alam apa yang sebenarnya gitu. Tapi seperti itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi khalifah itu dimana menggantikan, mewakili, mewakili Allah di dalam menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Jadi kita hidup di dunia ini sebenarnya untuk menjalankan, untuk hidup ya, untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah, begitu. Ketika kita hidup sesuai dengan aturan Allah, maka semua aktivitas kita itu menjadi ibadah gitu. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman gitu, wa idz qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang namanya ibadah kan bisa di mana aja ya, bisa di langit, bisa di bumi, bisa di surga. Namanya ibadah itu kan intinya penghambaan gitu. Tapi ibadah yang dilakukan di muka bumi itu ya menjadi khalifah ya. Jadi menjadi khalifah di muka bumi, menjadi khalifah yang melaksanakan atau menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, itu teh ibadahnya kita. Apa hukum-hukum Allah? Ya, hukum-hukum Allah adanya di dalam Al-Qur'an. Di dalamnya ada aturan-aturan hidup di mana kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kita bangun sampai tidur lagi itu ada aturannya gitu sebenarnya. Dan aturannya itu ada yang wajib gitu. Ada yang sunnah, ada yang mubah, jaiz, ada yang haram, ada yang makruh gitu. Ada yang makruh, ada yang haram, seperti itu. Cuma itu aja kalau secara fikih. Dan yang harus kita lakukan sebagai muslim ya yang wajib, yang sunnah, yang jaiz, jangan sampai bahkan makruh pun kalau bisa kita menjaga diri dari hal itu. Nah, ketika kita hanya membatasi diri pada perbuatan-perbuatan wajib, perbuatan-perbuatan sunnah atau yang jaiz-jaiz, yang boleh-boleh saja, maka itu kita sedang menjadi khalifah, sedang menjadi khalifah. Kan fitan fizi ahkami fiha. Gitu. Karena itu sebenarnya aturan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya terkait dengan masalah ubudiyah saja. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, haji, dan lain sebagainya yang bersifat ibadah mahdoh. Tetapi juga yang muamalah pun diatur gitu. Dan kita harus melaksanakannya sebenarnya, sekemampuan kita. Muamalah misalnya dalam hal pernikahan gitu, hukum-hukum pernikahan. Kemudian hukum-hukum terkait waris gitu. Kemudian hukum terkait jual beli, bahkan terkait pidana gitu. Perdata pidana, semuanya ada aturannya, ada aturan mainnya.
Dan menjadi khalifah itu adalah hidup sesuai dengan semua aturan itu. Jadi seperti itu, menjadi khalifah itu hidup di bumi dengan melaksanakan atau sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita gitu di dalam Al-Qur'an. Diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, diajarkan oleh sahabat kepada para tabi'in, diajarkan oleh tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Maka kalau ada orang-orang yang mungkin bilang ya moto gitu, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu ya sebenarnya kembali kepada para ulama gitu. Karena kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah yaitu melalui para ulama gitu, melalui para ulama gitu. Yang mana selain sanad keilmuan mereka tersambung kepada Rasulullah SAW, tapi juga mereka memiliki mereka sudah dari kecil sampai dewasa itu berkutat pada ilmu-ilmu itu gitu, sehingga bisa menjadi rujukan kita. Mengapa ada ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun? Bertanyalah kepada ahlu zikir. Ahlu zikir itu para ulama. Apabila engkau tidak mengetahui. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi daripada salah-salah, bukan kita nggak boleh gitu langsung bertadabur Al-Quran. Boleh-boleh saja, malah itu sebaiknya begitu. Gitu. Tapi kita pun harus mencocokkan, gitu, memvalidasi pemikiran-pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita terhadap Al-Quran itu dengan pendapat-pendapat para ulama. Ketika kita mentadaburi Al-Quran, ketika kita mencoba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis gitu, dengan hanya menggunakan pikiran kita, itu khawatirnya salah gitu. Jadi kita harus memvalidasi, merujuk gitu ya. Ini bisa salah, gimana menurut para ulama gitu. Makanya ya jangankan gitu ya, kalau kita nulis buku pun kan harus ada aturan ilmiahnya gitu. Ada buku-buku yang dijadikan referensi gitu. Apalagi dalam soal agama gitu. Ya harus ngerujuk kepada ahlinya gitu. Makanya banyak yang salah ya. Banyak yang salah dalam memahami moto kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu akhirnya menafsiri sendiri gitu. Baru belajar beberapa ayat lalu mengeluarkan fatwa gitu. Dan itu bahaya gitu, bahaya. Kalau ulama kan semua ayat sudah dihafal, semua tafsir sudah dipelajari gitu. Sehingga mereka ketika membaca satu ayat itu langsung terkoneksi dengan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga penafsiran mereka itu menjadi penafsiran yang utuh gitu. Seperti itu. Sekarang gini contohnya ya. Kalau kita baca ayat misalnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Pada para malaikat bersujud kecuali iblis. Kalau kita melihat redaksinya gitu, para malaikat bersujud kecuali iblis. Itu seakan-akan iblis itu adalah malaikat gitu. Kan bahasanya ingatlah ketika kami
berkata